Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 102. Berani. Apa kau takut berbicara denganku? Sampai harus ada bodyguard. Berliana memandang Nia yang berdiri tidak jauh darinya. Wanita itu terlihat sedang mengawasi setiap gerak yang dilakukannya. Tentu saja tidak. Mbak Nia ini pengawal pribadi aku yang diberi Abang David. Mbak Nia bertugas untuk menjaga aku dimanapun berada, termasuk di rumah seperti ini. Bukan hanya ketika ngobrol sama Kak Berlin saja dia ada, tapi juga dia akan selalu ada kemanapun aku pergi. Hana berkata dengan sangat santai dan tersenyum. Perkataan Hana mampu meningkatkan emosinya. Dadanya terasa panas ketika menahan rasa emosi. Berliana mengepalkan tangannya yang sudah mulai gemetar. Apa kau merasa David mencintaimu? Berliana tersenyum mengejek adiknya. Ketahuilah Hana, hanya aku wanita yang dicintainya, dan kau hanyalah penggantiku. Nia yang berdiri tidak jauh dari Berliana menatap dengan tajam. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Hana sudah mengatakan kepadanya untuk tidak melakukan apapun selagi Berliana tidak melakukan tindakan kekerasan terhadapnya. Apakah semua itu hanya perasaan Kak Berlin saja atau hanya sekedar harapan semata? Hana tersenyum dengan mengangkat sebelah sudut bibirnya. Kali ini ia harus bersikap penuh percaya diri agar membuat Berliana tidak besar kepala dan memandangnya rendah. Kurang bukti apa cintanya untukku? Kau lihat rumah ini. Rumah yang dibangunnya berdasarkan apa yang aku mau. Jadi wallpaper ini seleraku. Sofa set ini kau duduki, pilihanku. Kamu tahu kan kalau aku memiliki selera yang sangat tinggi. Lihat rumah impianku ini. Berliana tersenyum lebar. Meskipun hatinya sakit dan tidak terima ketika mendengar ucapan Hana, namun dia tetap berbicara dengan penuh kepercayaan diri. Dengan susah payah Hana menahan emosinya. Ia berusaha menenangkan dirinya sendiri ketika mendengar ucapan Berliana sengaja mancing amarahnya. Mami akan tetap tenang nak. Mami gak boleh emosi, katanya dalam hati. Puas rasanya ketika mengatakan hal ini kepada Hana. Ia ingin Hana sadar dan tahu diri dengan tidak besar kepala seperti sekarang. Hana diam sesaat dan kemudian tersenyum. Dulu aku percaya, terbukti ini rumah dibangunkan berdasarkan selera dan keinginan Kak Berlin. Tapi kalau sekarang, jujur, aku sudah tidak percaya lagi. Meski kakak pergi meninggalkannya, akulah yang menggantikan kakak. Awal mula aku menikah dengan Abang Davin, aku hanya dianggap sebagai pengganti. Namun sekarang, aku benar-benar mampu menjadi pengantin kakak. Hana menggulung senyumnya. Jangan terlalu pede kamu, hanya aku wanita dicintainya. Rumah ini dibuat atas keinginanku. Isi rumah ini aku yang memilihnya. Apa kamu tidak malu tinggal di rumah yang seharusnya milikku? Rumah hasil rancanganku. Malu? Kenapa harus malu? Aku sangat senang tinggal di sini. Rumah ini begitu sangat nyaman, mewah, dan aku juga harus mengakui kalau selera kakak sangat luar biasa. Bahkan aku sendiri tidak pernah terbayang untuk membuat rumah yang memiliki dekorasi dan interior seperti ini. Ini sungguh sangat bagus dan sempurna. Aku sangat bangga bisa berada di sini. Aku tidak pernah menduga bahwa ternyata kakak sangat menyayangiku. Kakak dengan sengaja berikan aku rumah yang mewah dan suami yang tampan, kaya raya, pengusaha sukses, soleh, dan yang terpenting, dia begitu sangat sayang terhadap aku. Hana tersenyum dan mengusap perutnya. Apa yang dikatakan Hana memancing emosi Berliana. Kini wajah begitu amat marah dan juga merah. Adik tirinya yang dulu itu sangat polos dan juga penakut, kini sudah berbeda jauh. Terlihat Hana sangat berani dan bahkan tidak segan menertawakannya seperti ini. Aku teringat dengan rumah papa yang kakak jual bersama dengan mama. Waktu itu katanya papa punya hutang, tapi sebenarnya aku tahu papa nggak ada hutang sama sekali. Pada saat itu
Aku tidak bisa lagi untuk menolak karena ancaman yang begitu sangat mengerikan. Jadi dengan terpaksa aku melepaskan rumah itu. Sungguh tidak aku duga, ternyata kakak menggantikannya dengan rumah yang seperti ini. Bukan hanya rumahnya saja, aku juga diberi suami yang sangat baik dan sempurna, mertua yang baik dan sayangi aku. Alhamdulillah, aku sangat senang dan bersyukur. Hana tertawa lepas. Setiap kata yang dikeluarkan dari bibir adiknya seperti pisau silet yang menyayat hatinya. Jika seandainya hanya ia bersama dengan Hana di rumah ini, sudah pasti Belana ingin menghajar adiknya. Ingin rasanya menampar mulut Hana. Namun hal itu tidak bisa dilakukannya. Mengingat saat ini ada seorang bodyguard wanita yang siap melindungi Hana. Mimpimu terlalu tinggi. Aku hanya berimu waktu sebentar untuk menggantikan aku. Sekarang aku sudah kembali, bukan kembali mengambilnya. Di saat Abang Davin terluka, aku yang ada di dekatnya. Aku yang berikan cinta untuknya, dan ternyata cinta yang kuberikan mampu meluluhkan hatinya. Dengan sengaja Hana menasihi kakaknya. Jika seandainya Belana tahu apa yang lakukan Davin terhadapnya, mungkin wanita itu akan menertawakannya. Aktingmu jelek, jawab Berliana. Bilang saja kalau kakak tidak bisa membedakan mana yang akting dan mana yang nyata. Hana menepuk keningnya. Aku lupa, kakak terlalu banyak akting sampai bingung membedakan yang nyata dan rekayasa. Berliana mengepalkan tangannya dan menatap tajam adik tirinya. Kesalahan terbesar yang kakak lakukan, meninggalkan Abang Davin dan berikannya untukku. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang sama, melepaskan Abang Davin dan berikannya untuk kakak. Hana tersenyum dengan mengangkat sudut bibirnya sebelah kanan. Perkataan Hana bagaikan sebuah peringatan untuknya. Berliana tetap bersikap tenang, mengendalikan emosi yang sudah memuncak sampai ke tubuhnya. Sungguh tidak disangkanya, apa yang dikatakan mamanya ternyata benar. Hana sudah berubah jadi orang yang begitu sangat berani, bahkan dengan nyata menantangnya. Kau yang gua anggap polos, ternyata, ditatapnya adik tirinya dengan jijik. Kini ia memiliki senjata untuk menyingkirkan Hana dari kehidupan Davin. Hana diam dan tidak memahami arah pembicaraan Berliana. Hahaha, bagaimana mungkin Davin bisa tertipu dengan kepolosanmu? Menikah baru 5 bulan, tapi kau mengandung sudah 7 bulan. Belana bisa menebak usia kandungan Hana saat ini sudah 7 bulan. Melihat besarnya perut adik tirinya, Hana dia memandang perutnya. Ia kemudian tersenyum. Serendah-rendahnya aku di mata kakak, tetap kakak lebih rendah daripada aku, ucapnya tersenyum lebar. Apa maksudmu? Tanya Berliana. Lihat, aku ada hasilnya. Sekarang perut aku besar. Sedangkan kakak, apa hasilnya? Hana berkata dengan sangat berani, karena ia tahu Berliana tidak akan berani berbuat apa-apa. Saat ini ada Nia siap melindunginya. Maksud kamu apa? Tanya Berliana. Pergi tanpa ada masalah yang jelas, kemudian kembali lagi tanpa ada yang mencari. Dengan percaya diri, ingin kembali dengan calon suami yang dulu ditinggalkannya, bahkan berencana untuk mengemis cinta. Aku gak bisa bayangkan rasa malunya itu. Pasti luar biasa, Kak. Aku tidak habis pikir, apakah kakak terlahir menjadi manusia yang tidak tahu malu. Ingin sekali Berliana meremas mulut Hana, namun ia tidak berani melakukannya. Mengingat Nia yang berdiri tidak jauh darinya selalu waspada. Sebagai seorang artis, ia tahu seperti apa kemampuan seorang bodyguard. Kenapa? Ingin pukul aku? Bukankah dulu kalian paling suka memukuli aku? Karena keberadaan kalian berdua, rumah selama ini menjadi surga untukku, berubah menjadi sebuah neraka. Bahkan aku harus pergi dari rumah yang aku sayangi, karena tidak sanggup dengan sikap kasar kalian. Tapi aku gak mau melakukan hal itu sama kakak. Karena apa? Aku lagi hamil, Kak. Hana tersenyum dan mengusap perutnya. Apa yang kau banggakan dengan anak yang kau kandung? Itu bukan anak Davin. Aku akan mengungkap semuanya. Davin harus tahu bahwa anak yang kau kandung bukan anaknya. Sekarang zaman sudah sangat canggih, Kak.
Kakak tidak perlu heboh mengatakan hal itu. Dia sudah tahu kok semuanya. Mulut Berliana terbuka lebar ketika mendengar ucapan Hana. Bagaimana mungkin seorang Davin mampu menerima anak yang bukan miliknya? Hana tertawa lepas memandang muka bodoh kakaknya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.